Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Reformasi Birokrasi pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Aprezi. Nama saya Belmadoni Saputra. Nama saya Henry Gunawan. Nama saya Muhammad Willy Sumitra. Saya Deni Hawandi. Saya Dirhan Fautian. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan akan dibahas oleh Saudara Hendrik. Silakan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan publik dengan demikian merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Fakta bahwa pelayanan di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif sering menjadi bahasan dari segi tulisan maupun penelitian. Permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif dipicu oleh beberapa hal yang kompleks, mulai dari budidaya organisasi yang masih bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem reward dalam birokrasi Indonesia, lemahnya mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, rendahnya kepada kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, serta kelangkaan komitmen pimpinan daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan transparan. Di masa otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi setiap kabupaten kota untuk menjalankan pemerintahan atas dasar kebutuhan dan kepentingan daerah sendiri, ternyata juga belum mampu mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Kegagalan birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menghargai hak dan martabat warga negara sebagai pengguna pelayanan publik tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintahan di mata publik, namun hal itu juga berdampak pada hal yang luas, yaitu ketidakpercayaan pihak swasta atau pihak asing untuk menanamkan investasinya di suatu daerah karena ketidakpastian dalam pemberian pelayanan publik. Atas dasar kondisi itulah, untuk menjawab tantangan zaman bergerak ke arah globalisasi, maka perlu dilakukan suatu tindakan yang dapat memutuskan sistem yang selama ini diterapkan di Indonesia, yaitu perlunya upaya reformasi dalam pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki tatanan birokrasi pelayanan yang terkesan lamban, berbelit-belit, dan diskriminatif menuju ke arah pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi merupakan konsekuensi dari perubahan bidang politik, ekonomi, sosial yang begitu cepat. Representatif organisasi yang lamban, kaku, berbelit-belit, dan terpusat, serta rantai hierarki komando yang sudah menjadi ciri khas birokrasi di Indonesia, sehingga birokrasi menjadi bengkak, boros, dan tidak efektif. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran untuk memperbaiki birokrasi sebagai organisasi publik. Reformasi menggunakan perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi pelayanan publik membangun kepercayaan diri dari masyarakat atas pelayanan publik merupakan penyelenggara pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Reformasi merupakan upaya mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam reformasi diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta memberi perlindungan bagi setiap warga negara, pendudukan, dan penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 1.2 Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik?
reformasi pelayanan publik dan kualitas pelayanan. 2. Apa saja kendala dalam pelayanan publik? 3. Bagaimana tindakan reformasi pelayanan yang sudah diterapkan di Indonesia? 4. Apa tindakan yang perlu dilakukan dalam mereformasi pelayanan publik? 1.3. 1. Mengetahui tujuan apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, reformasi pelayanan publik, dan kualitas pelayanan publik. 2. Mengetahui permasalahan ataupun kendala-kendala yang terjadi dalam pelayanan publik. 3. Mengetahui tindakan yang sudah dilakukan dalam mereformasi pelayanan publik di Indonesia. 4. Mengetahui tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam mereformasi pelayanan publik. Baiklah, untuk bab 2 akan diteruskan oleh teman saya, Apresi. Untuk Apresi kami persilakan. Baik. Bab 2 yaitu pembahasan 2.1 pengertian pelayanan publik, reformasi pelayanan publik, dan kualitas pelayanan publik. A. Pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik daerah atau negara dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi masyarakat saat ini semakin sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. B. Reformasi pelayanan publik. Menurut Polit dan Gokir, dikutip dari Manurung 2010 halaman 189, mendefinisikan reformasi pelayanan publik seperti di bawah ini. Reformasi pelayanan publik adalah perubahan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi sektor publik mencakup bukan saja unsur organisasi dan manajemen, tetapi juga sumber daya manusia. Menurut Islami 1994 dalam Sinabela 2010 halaman 10 memaparkan beberapa prinsip pokok yang bisa dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi di tingkat lokal yang berkaitan erat pula dengan perbaikan kondisi internal organisasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: pertama, prinsip aksesabilitas; kedua, prinsip kontinuitas; ketiga, prinsip teknikalitas; keempat, prinsip profitabilitas; kelima, prinsip akuntabilitas, yaitu proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Bagian C, kualitas pelayanan publik. Konsep kualitas pelayanan sangatlah bersifat relatif karena penilaian kualitas sangat ditentukan oleh perspektif yang digunakan. Menurut Samapara 1994 dalam Herdiansyah 2010 halaman 35 mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Menurut Fendi Jiptono 1994 dalam Herdiansyah 2011 halaman 53 dalam bukunya yaitu Prinsip-prinsip Total Quality Service menyebutkan bahwa terdapat 5 dimensi atau ukuran kualitas pelayanan.
yang dapat menilai kepuasan pelanggan. Di antaranya pertama, bukti langsung, kedua keandalan, ketiga daya tanggap, keempat jaminan, kelima empati. Intinya, pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan harapan masyarakat dengan memperhatikan kelima dimensi di atas. Sedangkan bila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas dan tidak efisien. Selanjutnya akan dibahas oleh Dedi Hamadi. Bab 2. Kendala dalam pelayanan publik. Adapun masalah utama pelayanan publik sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraan sumber daya manusia yang mendukung dan kelembagaan. Beberapa kelemahan pelayanan publik berkaitan dengan pola penyelenggaraan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sukar diakses. Unit pelaksanaan pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang kedua, belum inovatif. Inovatif yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lamban atau tidak diterima oleh masyarakat. Nah, yang nomor 3, belum bersedia mendengar keluhan atau saran aspirasi masyarakat. Biasanya aparat pelayanan publik belum bersedia mendengar keluhan dari masyarakat sehingga pelayanan publik dilaksanakan semua sendiri dan sekedarnya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Yang keempat, belum responsif. Hal ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Yang keenam, belum saling berkoordinasi. Setiap unit pelayanan yang berhubungan dengan lainnya belum saling berkoordinasi. Dampaknya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu iterasi pelayanan dengan iterasi yang lain. Yang ke F, tidak efisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan perizinan seringkali tidak ada hubungannya dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketujuh, birokrasi yang bertele-tele. Pelayanan khususnya pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai tingkatan sehingga penyebab penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. 2.3, tindakan reformasi pelayanan yang sudah dilakukan. Pelaksanaan reformasi di masing-masing pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan program yang telah digariskan dalam Grand Design Reform Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi serta sebagai pedoman pelaksananya. Beberapa tindakan yang sudah diterapkan upaya reformasi pelayanan publik Indonesia namun belum berjalan dengan baik. Tindakan itu diantaranya yang pertama, 1. Penetapan standar pelayanan SDM dan SOP. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan komitmen penyelenggaraan pelayanan untuk penyediaan pelayanan. Yang kedua, pelayanan terpadu. Pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri Haji Muhammad M. Aruf SE mengeluarkan Kemendagri nomor 24 tahun 2006 mengenai pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan izinan dan non perizinan dilakukan oleh perangkat daerah. Pelayanan terpadu satu pintu yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem suatu pintu. Yang ketiga, pembagian sistem pengelola pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggaraan pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Willy. Baiklah,
Terima kasih. 4. Pelayanan bersifat jemput bola atau yang disebut mobile. Paradigma pemerintah saat ini memberikan pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi yang baik dan prima. Tidak harus menunggu bola, tapi menjemput bola. Pelayanan publik pemerintah harus mendekat ke rakyat, bukan malah menjauh di rakyat. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, pemerintah lebih gentar melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program-program pelayanan yang bersifat mobile, yaitu menyelenggarakan pelayanan yang datang kepada masyarakat demi terciptanya good government. Berikut ini contoh pelayanan pemerintah yang bersifat jemput bola. 1. Pelayanan samsat keliling. 2. Pelayanan listrik pintar dari PLN. 3. Pengurusan MP dari BPPT Kabupaten Tulung Agung. 2.4. Tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai reformasi pelayanan publik, yaitu agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah manajemen berupa dalam proses mendiagnosis, menginisiasi, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri agar tetap berkembang dan menghasilkan keuntungan. Ada 7 langkah manajemen perubahan, yaitu 1. Mobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusi oleh semua anggota organisasi. 2. Pengembangan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. 3. Menentukan kepemimpinan, harus orang-orang yang berkompeten dan jujur. 4. Fokus pada hasil kerja dengan membuat mekanisme asesmen. 5. Mulai mengubah unit-unit kecil instansi, kemudian dorong agar perubahan menyebar ke unit lain di seluruh instansi. 6. Membuat peraturan formal, sistem maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir 7. Mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespon permasalahan. Selain melakukan restrukturisasi manajemen dalam meningkatkan reformasi birokrasi, diperlukan upaya-upaya strategis yang disebut juga dengan strategi reformasi birokrasi, yaitu diantaranya: A. Pada level kebijakan harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga. B. Pada level organisasi dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan, dan latihan yang insentif terhadap kepentingan masyarakat. C. Pada level operasional dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi task skills, reliability, responsiveness, dan health. D. Instansi pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dirhan Ferdian. Ya, selanjutnya 2.4.1 yaitu solusi masalah pelayanan publik. Tuntunan masyarakat saat ini terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan. Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dari sisi mikro, hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membuat kontrak pelayan atau citizen karakter. Kontrak pelayanan adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Kontak pelayanan diperlukan karena beberapa hal. 1. Untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur, dan pelayanan. 2. Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggara pelayanan. 3. Mempermudah pengguna layanan. 4. Mempermudah manajemen pelayanan, memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan.
5. Membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan aspirasi pengguna layanan. 2. Pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka diperlukan dan dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3. Penerapan e-government dalam manajemen pelayanan publik. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pemerintahan makin didorong untuk mengembangkan model-model transaksi dan berkomunikasi yang sepenuhnya memanfaatkan jaringan internet untuk mengurangi biaya dan mentransformasikan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi tatap muka. Sebenarnya itu sumber korupsi. Berikut ini keuntungan yang diperoleh implementasi e-government di kabupaten atau kota. Antara lain, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan menggunakan teknologi online, banyak proses yang dapat dilakukan dalam format digital. Hal ini akan banyak mengurangi penggunaan kertas atau paperwork, sehingga proses akan menjadi lebih efisien dan hemat. Database dan proses terintegrasi. Semua proses transparan karena semua berjalan secara online. Mengurangi tindakan KKN. 4. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan. TKM merupakan paradigma baru dalam manajemen yang berusaha memaksimalkan daya langsung organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang, jasa, manusia, dan lingkungan organisasi. 5. Kemitraan pemerintah swasta. Perkembangan paradigma pemerintah dewasa ini telah mengubah tata kelola pemerintah menjadi lebih terbuka, sehingga ada pembangunan peran dan kerjasama antara unsur pemerintah dan masyarakat. Untuk masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk berbagai peran dengan unsur-unsur non-pemerintahan. Pemerintah tidak mungkin lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sehingga kerjasama dan kemitraan pihak-pihak lain harus dilakukan agar kualitas pelayanan publik tetap dapat dipenuhi sesuai dengan tuntunan masyarakat. Berbagai bentuk kerjasama sebenarnya telah dipraktikkan sejak lama. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Roy. 3.1 Kesimpulan, untuk mengubah dan memperbaiki tatanan birokrasi pelayanan yang terkesan lambat, berbelit-belit dan diskriminatif, menuju ke arah pemerintahan yang baik, diperlukan keseriusan dan upaya konkret dari pemerintah untuk melakukan reformasi dalam bidang pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik adalah perubahan sistematis menyeluruh dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi sektor publik bukan saja mencakup unsur organisasi dan manajemen, tetapi juga sumber daya manusia. 3.2 Saran. Diharapkan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat mencerminkan 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Ciptono, yaitu bukti fisik, reliability, responsif, asuransi, empati. Itulah kesimpulan dan saran kita kembalikan kepada Saudara Afriyadi. Terima kasih. Inilah makalah kami, presentasi dari makalah kami yang berjudul Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, lebih dan kurang dari penyampaian kami kali ini, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.